Teman-teman, kita sekarang sudah ada di segmen kedua. Kalau tadi kita bisa ibaratkan kita akan membahas tentang spion gitu ya, dan juga nanti tentang bahan bakar tadi yang seperti dijanjikan oleh Frater. Ketika kita mengemudi nih, kita butuh spion dan bahan bakar juga untuk kita gali lebih dalam, kita pelajari juga, kita ketahui. Nah, tapi Frater, tadi untuk yang dari segmen pertama, Frater kan sempat menyinggung soal secitra dengan Allah begitu ya. Nah, mungkin supaya lebih jelas begitu ya, saya butuh dong dikasih contoh. Mungkin teman-teman yang di rumah juga pingin dikasih contoh konkretnya seperti apa yang mungkin pernah temui. Iya, contoh tentang secitra dengan Allah itu ya masing-masing dari tradisi, masing-masing pemikiran tuh biasanya punya asumsi basic tentang siapa itu manusia. Lalu kalau dalam konteks pendidikan kita di The Brito, maka yang kita pegang adalah siapa itu manusia, ya citra Allah. Itu sederhananya seperti Misipu punya uang kan, uang kertas itu ya. Uang kertas itu kan meskipun lecek, tetapi dia juga tetap punya nilai. Nah, sebenarnya citra dengan Allah itu bisa dalam arti seperti itu, bahwa kita itu punya value intrinsik gitu, sama seperti uang yang mungkin walaupun diapa-apain gitu ya, kita taruh di pantat atau jatuh kena becek, keinjek, tapi bahwa dirinya sendiri dia punya makna, punya value. Sederhananya seperti itu. Kita berangkat dari asumsi seperti itu. Nah, maka perjalanan kita itu sebenarnya semakin membesarkan apa istilahnya, nilai kita, nilai intrinsik sebagai anak Allah, sebagai secitra dengan Allah itu, segambar dengan Allah yang sama-sama berharganya itu. Supaya perjalanan kita mau ke sana, perjalanan batin kita itu kita diundang terus-menerus menjadi semakin menyerupai kebaikan-kebaikan, sifat-sifat yang dimiliki Tuhan gitu. Itu jadi destinasi terakhir kita nanti ya. Pada endingnya kita akan dibentuk begitu, diajak untuk menuju ke situ. Cuman Frater, tadi kan ibarat uang gitu ya. Kita bernilai. Saya dapat poin itu sih. Ketika tadi penjelasan Frater, saya menangkap bahwa kita adalah pribadi yang bernilai, dan entah apapun tempaan yang kita dapat, sebenarnya kita punya nilai intrinsik yang itu menjadikan kita otentik, karena setiap orang punya nilai yang berbeda-beda. Nah, tapi bolehkah saya diberikan contoh sosok figur lah mungkin supaya lebih mudah untuk kita kayak misalnya kita punya tokoh misalnya Ki Hajar Dewantara gitu ya, kita belajar apa dari Ki Hajar Dewantara? Kalau untuk nilai ini menjadi pribadi yang autentik nih, ada nggak? Berarti punya nggak contoh yang sebenarnya dekat dengan kita? Ya, saya langsung sebut saja Ignatius Loyola begitu. Saya akan menunjukkan bagaimana dalam perjalanan hidup itu kerap kali kita ragu bahwa kita berharga. Kerap kali seperti itu. Ya, dalam perjalanan Ignatius Loyola itu kan kita mendapat cerita ya, bahwa sampai 26 tahun hidupnya Ignatius itu dipakai untuk berfoya-foya. Dia suka bermain wanita, tidur sana tidur sini, mungkin saya tidak tahu ya, tapi dia mengakuinya hidup dalam dosa, mengejar kemuliaan dan seterusnya. Sampai suatu kali kan kakinya patah, lalu dari sana kisah perjalanan batinnya dia mulai. Lalu ada satu momen ketika dia merenungkan hidupnya di masa lalu itu, ada satu momen dia tidak yakin apakah hidup ini pantas untuk diperjuangkan. Dia sempat berpikir untuk mengakhiri dirinya, bunuh diri, karena dia teringat berbagai macam pengalaman dosanya, kesalahan-kesalahannya, sehingga merasa tidak pantas. Dia merasa tidak bernilai. Tidak bernilai. Itu salah satu pengalaman hidup itu bisa membuat kita berada di titik seperti itu. Tetapi kita mau terus menggali dan meyakini bahwa Tuhan itu ya sebenarnya selalu menganggap kita sebagai anaknya. Sehingga Ignatius itu kan dikenal sebagai pendosa, tapi juga santo sampai sekarang. Karena ada perjalanan itu tadi. Dia kembali pada keaslian dirinya sebagai citra Allah, sebagai anak Allah, sebagai orang yang bermakna, bervalue gitu, bernilai, berharga. Dan dia mencoba mengembangkan segala potensi yang dianugerahkan pada Tuhan itu. Singkat kata, dari pendosa dia menjadi seorang santo. Jadi dia memaafkan segala kesalahan-kesalahannya di masa lalu dengan bertobat dan betul-betul melakukan sesuatu yang membuat dirinya juga kembali bernilai begitu ya. Menyadari nilai-nilainya dengan bantuan rahmat Allah sendiri juga gitu ya. Tapi itu kurang lebih kalau mau memberi gambaran konkret ya tentang
sebenarnya perjalanan menjadi citra Allah itu seperti apa ya, seperti Ignatius Loyola ini. Oke. Dia mencoba mengolah dirinya, mencoba melihat pengalaman masa lalunya, lalu mencoba menemukan sebenarnya di sana Tuhan itu berkarya loh. Nah, tadi oke, terima kasih banyak, tadi sangat menarik dan tentunya berkesan ya, karena memang Santo Ignatius begitu ya, itu kan adalah santo yang kita junjung di sekolah ini juga. Kita kerap jadikan contoh keteladanan di sekolah ini. Nah, tadi Pater menyinggung soal spion, bahan bakar. Nah, itu gimana, Pater? Itu kan jalan menuju untuk seperti yang diolah oleh Santo Ignatius kan sebenarnya kan. Kita mungkin breakdown dari yang pertama dulu deh. Spion. Ketika kita nyetir nih, kita perlu tahu spion. Spion itu kan udah untuk melihat kanan kiri, Pater. Melihat kanan kiri, tapi kan juga melihat sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Sudah Analoginya berlalu lah ya. Yang sudah berlalu, sehingga kita bisa punya antisipasi. Yap. Jadi bagian masa lalu itu juga tetap penting ya, Pater ya? Penting, karena terlebih kan kita semakin kesini semakin kerap kali disadarkan oleh para psikolog atau ilmu psikologi yang mengatakan bahwa masa lalu itu sedikit banyak membentuk siapa diri kita saat ini. Meskipun bukan segalanya, bukan deterministik istilahnya, tetapi masa lalu, pengalaman relasi kita dengan orang-orang terdekat kita di masa lalu, itulah membentuk beberapa pola perilaku kita, pola pikir kita, pola kita merasa, dan itu kalau kita bisa menyadarinya, kita bisa mengatur perilaku kita. Let's say ada satu teman gitu ya, dia tuh punya pengalaman dengan sosok ayah itu tidak baik gitu. Ayahnya sangat membenci dia dan seterusnya. Ya nggak usah jauh-jauh lah, Ignatius Loyola sendiri pun sebenarnya ketika kecil ibunya tuh sudah meninggal, lalu ketika melahirkan gitu ya, lalu sang bapak ini kan juga suaminya ini atau ayahnya Ignatius ini merasa bahwa wah, gara-gara anak ini nih istriku yang aku cintai mati nih. Dia seperti tanpa sadar si ayah ini menolak Ignatius Loyola, sehingga dia merasa wah, aku ditolak sama bapakku. Nah, itu satu pola yang sudah tercipta, sehingga dalam perjalanan Ignatius itu dia seperti ingin membuktikan bahwa dia tuh pantas. Maka banyak peristiwa-peristiwa besar itu dia lakukan hanya untuk membuktikan. Ya, seperti itu. Itu berarti sebenarnya pengalaman masa lalu tuh ini ya, Pater ya, berarti membentuk pola di hidup kita begitu ya. Dan kita memiliki kehausan masing-masing sebenarnya dalam hidup yang itu juga sebenarnya bentuk dari treatment yang ada dalam masa lalu. Cuman bagaimana nanti kemudian kita mengolahnya. Gimana? Maka pertama itu kan analogi dengan spion itu supaya kita berani memasuki pengalaman-pengalaman kita di masa lalu, terutama dengan orang-orang yang intens relasinya dengan kita. Lalu kita mencoba mencermati sebenarnya perasaan terdalamku dengan ayah, dengan ibu itu apa sih, sehingga kita bisa mencoba kurang lebih apakah proses-proses ini tuh berdampak apa pada diriku saat ini, kepribadianku saat ini. Ini sebenarnya langkah pertama di proses menjadi unggul excellent, itu ya kita menyadari pola-pola yang sudah tercipta dari masa lalu. Maka kelas 10 ketika menulis autobiografi, saya akan bertanya tentang itu, perasaan dominanmu pada ayah apa, misalkan gitu, karena kerap kali ayah itu kan simbol otoritas ya di masa lalu ya. Dan kita belajar berelasi dengan otoritas itu dengan sosok ayah ini. Kalau kita punya kemarahan tertentu dengan ayah, kemungkinan atau dalam pengalaman saya sendiri kadang-kadang tuh merasa bahwa otoritas juga ada menjadi kerap kali tidak mudah berelasi dengan pihak otoritas karena tidak punya pengalaman yang cukup positif. Atau apa ya, dengan cukup terbentuk dengan cara yang baik nih dalam sisi itu begitu ya. Tapi tidak selalu seperti itu ya. Masing-masing dari kita kan punya pengalaman masing-masing. Tetapi juga yang membentuk kita itu sebenarnya bukan per se atau bukan pengalaman pada dirinya sendiri, tetapi cara kita memaknai dan memahami pengalaman-pengalaman itu. Betul. Maka ini melihat spion tuh sebenarnya seperti itu misalnya. Kita kembali ke pengalaman-pengalaman masa lalu, tapi juga melihat aku memaknainya bagaimana sih. Jadi tidak hanya waktu itu kayak mendapatkan treatment apa nih, tidak hanya sebagai itu, tapi sampai dengan bagaimana waktu itu kita merespon dan bagaimana saat ini saya harus memaknai itu gitu. Merespon itu, memaknainya kan, makna itu bisa terus diperbarui. Misalkan dulu dikatakanlah dengan relasi dengan ayah begitu ya, saya kurang baik katakan, misalkan kurang baik, misalkan let's say di apa ya, yang ekstrim apa ya, misalnya saya
dipukul lah. Ketika saya salah. Ya itu kan waktu itu ketika anak kecil kita belum bisa merespon baik. Pemikiran, tapi tanpa sadar kita memaknainya bahwa ayah tidak mencintaiku misalnya. Oke. Itu respon waktu masa lalu, waktu kecil. Makna yang kita lekatkan pada masa lalu. Nah, dengan melihat spion sekarang kita posisi sebagai orang dewasa, kita kembali ke pengalaman itu, lalu coba lihat apa sih kira-kira intensi atau situasi pada waktu itu sehingga tindakan itu terjadi. Lalu kita punya makna baru. Ya. Nah, inilah yang sebenarnya proses melihat kaca spion itu seperti itu. Jadi, nah ini menarik sih brother, karena banyak sekali proses di dalam hidup gitu ya, atau bahkan anak-anak kok cerita sama saya, apa ya istilahnya, saya tuh melihatnya kayak ayah saya tuh jahat, tapi titik. Jadi nggak diproses lagi. Ayah saya jahat, saya tuh nggak dianggap di rumah, titik tapi. Jadi mungkin proses ini menarik ya, karena supaya itu kan, tidak menjadikan titik gitu loh. Itu kan judgement kan yang kita berikan. Judgement terhadap respon orang lain loh. Iya, pada peristiwanya seperti apa sih? Kerap kali kan fakta dan interpretasi itu kadang-kadang kita tidak terlalu jernih menginterpretasikan satu peristiwa secara utuh gitu. Ini sebenarnya melihat spion tuh dalam arti seperti itu. Kan kalau kita menyetir mobil, kita melihat spion lalu kita tidak fokus ke belakang terus kan, nanti bisa nabrak. Tapi kan kita harus melihat spion, lalu kita gunakan ini sebagai suatu patokan. Antisipasi lah, supaya kedepannya benar, jalannya lancar. Bisa mengatur langkah ke depan. Hal seperti itu sih. Menarik. Jadi menghentikan judgement, karena judgement tuh hanya berhenti pada titik poin sempit begitu kan. Tapi kita mau melihat lebih jauh nih. Dan sebenarnya nggak apa-apa ya. Even Santo Ignatius pun juga gitu, pernah jatuh, pernah mendapatkan treatment yang tidak baik dari orang lain, tapi kemudian kita akan mempunyai titik atau momen, bahkan nggak harus menemui sih, kita bisa membuat itu kok. Kita bisa membuat titik momen di mana kita berpikir kemudian, terus aku harus gimana nih? Kita maknai lagi. Kita maknai lagi peristiwa itu. Dan mungkin kalau sangat berat ya kita menerimanya saja bahwa itu pernah terjadi dalam hidup saya. Itu sebenarnya langkah pertama ya untuk menuju human excellence. Karena kerap kali kita itu skip kadang-kadang ya, terbelenggu oleh hal-hal yang sudah terjadi di masa sebelumnya. Jadi kadang-kadang orang berpikirnya kalau masalah itu ya udah, yang penting saya menerima dan saya udah nggak apa-apa kok. Tapi sampai mana nih nggak apa-apanya nih? Apakah kemudian dihentikan dan tidak diolah, itu berarti bukan suatu solusi yang baik mungkin ya. Jadi mungkin ibarat kalau kita di jalan gitu ya Frater ya, kita lihat spion, dia sudah pernah melewati lubang atau jalan-jalan yang nggak enak, ya sudah kita lihat aja gitu ya mungkin ya, bahwa saya pernah melewati tumpukan batu tadi di jalan, saya pernah melewati seorang yang melempar misalnya melempar sampah misalnya, jalannya sudah gitu ya. Itu akan menjadi antisipasi depan. Itu spion, Frater. Sangat menarik, sangat cara cukup bisa diterima dengan baik ya, sangat enlightening lah, sangat mencerahkan banget. Nah, kalau yang versinya selanjutnya nih, yang bagian bensin.